Shalom Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati, diri dan pikiran kita untuk datang berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Ibadah ini kita mulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari pihak Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya dan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita baca bacaan bertanggapan. Saya akan bacakan bagian P, Bapak Ibu Jemaat sekalian bagian yang J, dan kemudian secara bersama-sama ketika ada tulisan P dan J. Terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Bersama-sama, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita bawa segenap pujian kita, penyembahan kita ke hadapannya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Ya Yesus telah mati bagiku, ya Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anaknya,
beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya. Sungguh hanya bagimu-lah Tuhan segala hormat, pujian, kemuliaan. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan kami boleh datang. Karena Engkau adalah sahabat kami Tuhan, yang menyatakan cinta-Mu kepada kami terlebih dahulu. Oleh sebab itu Tuhan, karena kasih-Mu yang begitu besar, kami tidak dapat membalasnya. Karena kesadaran bahwa tidak ada satu perbuatan baik pun Tuhan yang dapat kami lakukan, yang boleh membalas kasih-Mu. Kami mau datang dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, untuk menyembah Engkau Tuhan, untuk menyatakan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Engkau adalah seorang sahabat bagi kami, Engkau adalah penolong bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan segenap ibadah kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah dari awal hingga pada akhirnya Tuhan pimpin. Sehingga apa yang menjadi bagian kami, memuji, menyembah Engkau dan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, biarlah kami boleh kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Ketika kita menghadapi segala ketakutan kita, permasalahan kita, siapakah yang kita andalkan? Siapakah yang kita cari pertama kali? Sungguh hanya Yesuslah pertolongan kita. Yesuslah penolong kita. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah yang mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Biarlah musik saja memuji Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan, menyerahkan segala permasalahan kita, kekhawatiran kita di dalam tangan-Nya. Dan percayalah, Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan kau dan saya. Serahkan segala ketakutanmu, masalahmu ke dalam tangan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sambil bangkit berdiri kita pujikan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Inilah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh tidak ada yang bisa kami andalkan untuk kami percayakan hidup kami Tuhan. Untuk melalui segala apa yang harus kami lalui Tuhan. Tuhan berikan kami kekuatan. Biarlah Tuhan kami mampu karena Tuhan. Untuk melalui setiap masalah, setiap halangan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan nama-Mu terus dipermuliakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita ikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom saudaraku. Shalom. Mari semangat memuji Tuhan ya. Berikan salam kanan kiri kita. Katakan jangan lelah. Pujikan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun dari iman. Menjadi siap dibangun. Menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun, Menjadi siap dibangun. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita lanjutkan pujian kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman.
kita bersama-sama saudara. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu semua. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan sebuah lagu. Terima kasih Yesus. Yesus sobat yang sejati, tanggung segala dosaku. Tiap hakmu boleh bawa dalam doa padanya. Yang bait 2. Bila hatiku gelisah, percumalah berlelah, bersandarlah pada Yesus, berdoalah padanya. Bila ada pencobaan dan bimbang di hatiku, ku tak akan putus asa, pada Tuhan berseru. Tiada yang seperti Yesus yang mau tanggung susahku. Yesus kan menguatkanku. Ku berdoa padanya. Adakah hatimu susah, lelah karena beban berat? Yesuslah penolong kita, berdoalah padanya. Walau kawan tinggalkanmu, datanglah kepadanya, dan di dalam pelukannya hatimu sentosa. Saya persilakan kepada
Shalom. Tajiahao. Ya, ini bukan karena mau bikin channel YouTube dalam bahasa Mandarin Bapak Ibu ya. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama berjumpa kembali di dalam ibadah kita hari ini Bapak Ibu. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Jikalau hari ini kami boleh berhimpun di rumah Tuhan, diundang oleh Tuhan untuk datang beribadah bersama-sama. Saat ini ya Tuhan, kami ingin mendengarkan Tuhan berkata-kata kepada kami melalui firman-Mu yang akan diuraikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memakai hamba-Mu di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasannya, supaya boleh menyampaikan maksud hati dan isi hati dari Tuhan sendiri. Pakailah mulut bibirnya, sucikan dan kuduskan. Berbicaralah ya Tuhan kepada setiap kami, karena kami siap untuk mendengar. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini tema khotbah saya adalah pesan dari seorang sahabat. Mari kita membuka firman Tuhan dari Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Galatia pasal yang keempat, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-20. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu, namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan. Tetapi kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, malahan sama seperti menyambut Kristus Yesus sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu. Dan sekarang, di manakah bahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu, bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati, karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antaramu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara dengan suara yang lain, karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Sampai demikian jauh firman Tuhan dibacakan. Selamat dan berbahagia bagi setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengawali khotbah ini dengan menceritakan sebuah cerita yang saya dapatkan dari salah satu grup WhatsApp yang saya ikuti. Cerita ini ada kaitannya dengan tradisi Tiongkok atau tradisi orang-orang Tionghoa, tetapi cerita ini tidak bermaksud untuk mengkritik, melecehkan, dan lain sebagainya. Ceritanya adalah demikian. Suatu kali ada seorang engkau namanya Ko Akong, sebutlah demikian, gitu ya. Kita tahu orang Tionghoa itu punya tradisi bahwa di bulan-bulan 15 ini ya, tanggal 15 setelah Imlek itu ya, kita pergi ke kuburan ya, ada yang namanya Cap Gome, terus kemudian ada tradisi setelah Cap Gome itu apa? Qingbing begitu ya. Di dalam bahasa Mandarin itu Qingming Jie begitu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Qingbing itu Bapak Ibu? Bagi kita orang Kristen,
cengbeng itu kita nyekar ke kuburan orang-orang yang sudah mendahului kita, Bapak. Tetapi bagi orang-orang Tionghoa yang bukan penganut Kristen, mereka yang masih menganut agama nenek moyang, apa yang mereka lakukan di sana? Mereka membawa makanan, mereka sembahyang di sana, bahkan mereka juga membakar, mengirimkan uang-uangan ya kepada orang tua atau orang yang dituakan di sana. Bapak Ibu, Koagong ini melakukan tradisi itu. Setelah dia menyiapkan makanan, dia sembahyang di depan altar gitu ya. Terus kemudian dia membakar uang-uangan. Lalu di dalam hatinya dia ngomong begini. Zaman sekarang orang itu canggih benar ya. Kenapa? Uang-uangan yang dibakar itu persis dengan uang asli. Bapak Ibu kalau kita beli ya, yang lalu kita juga drama ya Pak Bro Adi yang jadi pemerannya itu kita juga beli uang-uangan Bapak Ibu. Dan itu gambarnya asli Bapak Ibu, persis. Ya. Cuma ada tulisannya uang mainan begitu kan. Nah, Koagong ini sangat kagum karena apa? Karena uang-uangan yang dibakar ini mirip dengan uang aslinya. Tetapi kekagumannya itu berhenti setelah apa? Istrinya telepon dia. Konga, ini jen yang mau dibakar di makam orang tua kok enggak kamu bawa? Gitu ya. Kamu tahu enggak? Uang 100 juta yang kemarin aku ambil dari bank itu kamu taruh mana? Begitu. Bapak Ibu, sesaat setelah itu Koagong langsung pingsan. Karena apa Bapak Ibu? Karena yang dibakar itu adalah uang asli yang diambil istrinya dari bank, dan yang ditinggal di rumah itu adalah uang palsu itu Bapak Ibu. Bapak Ibu setelah tahu apa yang terjadi itu, Koagong langsung nuangis geru-geru Bapak Ibu ya. Dan orang-orang yang cengbeng di samping kanan kirinya ngomong, baru kali ini ya aku lihat ada anak yang sangat berbakti kayak dia. Bisa nangis goling-goling, bisa nangis sampai sebegitu sedihnya di depan makam orang tuanya. Mereka tidak tahu karena yang dibakar itu adalah uang asli 100 juta. Bapak Ibu, kalau kita ya orang-orang yang sedikit modern itu, kita mungkin tidak membakar lagi uang-uangan dari kertas sembayangan itu Bapak Ibu. Karena itu kan buatnya susah Bapak Ibu ya. Jadi ada yang begini ditompok gini terus diputer-puter gini supaya buka Bapak Ibu ya. Saya masih ingat gua mas saya itu ketika meninggal umur 94 ya, jadi buat uang-uangan itu harus 94 renteng Bapak Ibu. Dan satu renteng itu isinya harus genep berapa begitu. Saya ngomong mangel-angel beliau di depan adijasa itu loh ada. Wis dibuat no, wis jadi satu renteng berapa begitu. Jadi mereka itu buatin sendiri begitu. Nah kalau yang lebih modern lagi sudah beli kayak uang-uangan yang asli itu dibakar Bapak Ibu. Dengan harapan supaya di sana itu bisa dapat uangnya. Kalau saya enggak tak bakarkan uangnya Bapak Ibu. Tak bakarkan apa? Kartu ATM Bapak Ibu. Supaya apa? Bisa ngambil di sana. Bapak Ibu, berbicara mengenai uang asli dan uang palsu, saya juga pernah mengalami Bapak Ibu. Saya mendapatkan uang palsu. Kelihatannya seperti asli Bapak Ibu. Kalau tanpa alat kita tidak bisa membedakannya. Bahkan papa saya tuh dulu jualan bahan bangunan Bapak Ibu. Kalau mau beli keran itu ya, kan ada kalau dulu itu keran mereknya Kita Sawah itu, Kids itu, mahal Bapak Ibu. Terus kemudian yang asli atau yang palsu, begitu kan. Yang palsu ini awet enggak kok? Oh awet, begitu kan. KW1, harganya selisih berapa? Yang asli 80.000, yang palsu 15.000. Orang enggak bisa bedakan Bapak Ibu. Mana yang asli, mana yang palsu. Karena dibuat mirip persis dengan yang aslinya yang palsu itu. Bapak Ibu kalau masih ingat, beberapa puluh tahun yang lalu ada motor-motor dari China yang diimport dari China datang ke Indonesia. Motornya itu mereknya Jinceng Bapak Ibu. Ya, masih ingat enggak ya? Jialing begitu ya.
Itu Bapak Ibu modelnya dibuat menyerupai apa? Astrea Grand Bapak Ibu. Kalau itu stikernya dilepas semua, kita tidak tahu ini Astrea Grand milik Honda dari Jepang atau Jialing, Jinceng dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagaimana uang palsu itu sama dengan uang yang asli, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Paulus itu mengajak kita supaya hidup kita itu sama dengan hidup dan pengajaran para rasul. Hidup kita harus meneladani dan menjadi sama dengan apa yang telah diperjuangkan dan disampaikan oleh para rasul. Lalu pertanyaannya adalah, hidup dan pengajaran seperti apa yang harus kita ikuti? Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, bahwa kita harus meneladani dan menjadi sama dengan para rasul, bahwa hidup kita ini sudah dimerdekakan. Di dalam Kristus kita tidak ada lagi di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti seri pembahasan kitab Galatia ini, maka kita akan mendapati bahwa tradisi, hukum-hukum, baik hukum Musa, sunat itu sudah tidak perlu berlaku lagi. Tetapi hanya iman kepada Kristus itulah yang menjadi sesuatu yang utama di dalam kehidupan kita. Hal ini dikatakan oleh Paulus bukan cuma omong doang Bapak Ibu, tetapi Paulus juga mengalami hal yang sama. Misalnya di dalam pasal 2 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Jadi Bapak Ibu, hukum Taurat itu berlaku enggak? Di dalam hukum Taurat ada 3, hukum seremonial begitu ya. Tetapi Bapak Ibu ada hukum moral yang tetap berlaku. Hukum moral itu apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Jadi seremonial ibadah ini kita tidak ikutin lagi. Tetapi hukum moral itu tetap kita ikuti. Jadi di dalam Kristus kita tidak diikat oleh sebuah hukum atau tradisi. Karena apa? Karena kemerdekaan yang telah Kristus berikan itu sudah cukup. Bahkan di dalam pasal 3 ayat 22 sampai dengan ayat 25 dikatakan bahwa kita tidak lagi berada di dalam pengawasan hukum Taurat. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang penafsir mengatakan Paulus itu orang Yahudi, betul ya? Orang Yahudi pada umumnya pasti akan menjaga tradisinya, mengikuti budaya Yahudi. Tetapi karena dia tahu bahwa sekarang dia adalah di dalam Kristus dan dia melayani bukan orang Yahudi, dia meninggalkan semua adat istiadat untuk menunjukkan apa? Bahwa dia sekarang ini tidak bergantung kepada hal-hal lahiriah itu. Dan ia memohon jemaatnya supaya mengikuti teladan yang ia miliki, menjadi sama dengan yang ia jalankan. Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Apakah memang Kristus hanya menjadi satu-satunya di dalam kehidupan kita? Atau kita ada tambah-tambahan lain lagi Bapak Ibu? Kamis Kliwon, Jumat Pahing begitu ya. Saya masih ingat Bapak Ibu waktu saya menikah itu ya, kan mama itu lihat tanggal Bapak Ibu ya. Terus kemudian pembimbing saya almarhum bilang, sekalian lihaten satu surohe kapan begitu. Soalnya apa? Kalau satu suroh itu enggak boleh, enggak boleh nikah, betul enggak? Bapak Ibu, kalau kita ngikutin itu Bapak Ibu, macam-macam banyak. Masang kuda-kuda harus bancaan. Saya jarang ya lihat ya, karena rumah sekarang sudah dibangun developer, jadinya kita enggak pernah bancaan. Dan saya enggak pernah dikasih nasi kuning, jemaat yang bangun rumah masang kuda-kuda, ya kan, enggak pernah dapat nasi kuning lagi gitu kan. Bahkan Bapak Ibu saya masih ingat waktu dulu, waktu ke Gunung Kawi itu Bapak Ibu ya, antri sembayangan itu ya, dapat menyan itu, menyannya digantung di mana?
Di belakang pintu Bapak Ibu menyanyi itu. Yang didapat dari Gunung Kawi itu. Setahun lagi balik lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketika kita mengikut Kristus, tradisi-tradisi kita tidak perlu kita tambahkan untuk keselamatan kita. Itulah yang harus kita teladani, bahwa kita ini adalah orang yang sudah merdeka, orang yang tidak lagi dibelenggu oleh berbagai macam tradisi. Ya, saya tanya anak-anak zaman sekarang ya, kalau nikah, semua itu yang ngurusin siapa? IO ya, iya toh? WO ya. Kalau dulu IO namanya event organizer, sekarang WO itu koyok kalah WO ya. Sekarang itu WO wedding organizer. Ketika mau ketemu, datang ke rumah, itu biasanya tradisinya apa? Disiram beras kuning, betul ya? Terus ada payung supaya enggak kena ini. Ayo saya tanya, ngerti enggak itu maknanya apa? Melo, ayo toh. Terus habis gitu apa? Setelah masuk ya toh dikasih telurnya dimasukkan kantong. Gitu kan? Terus dari sini mempelai laki-laki mengeluarkan angpau kepada dua orang yang nganter. Betul kan? Yang nyambut itu. Nah, setelah itu apa? Jalannya mundur. Sampai naik ke kamar, ketemu manten ya kan, dituntun. Yang nonton biasanya siapa? AI atau susu yang pernikahannya berhasil katanya. Ya, jadi yang rumah tangganya harmonis itu yang nuntun. Harapannya apa? Supaya pengantin ini bisa harmonis selamanya. Nah, terus baru itu yang mempelai wanita juga tidak boleh ngelihat mukanya. Mundur sampai ketemu, cek begitu. Baru noleh, begitu kan? Setelah noleh ngapain? Buka cadarnya, delon dulu, iku bener bojomu atau duduk ya toh. Ojo sampai kok nang gereja iki duduk bojomu ya toh. Setelah itu apa? Makan miswa, makan telur, terus kemudian cincju, ya toh, pakai Fanta. Itu kan tradisi-tradisi, Pak. Sekarang nilai-nilainya sudah hilang. Karena apa? Anak muda cuma mau ngikut-ngikuti aja supaya enak, begitu kan? Ya wes lah, ini cuma tradisi aja, begitu. Bapak Ibu, tidak salah kita menjaga tradisi. Tapi jangan sampai kita mempercayai makna di balik tradisi. Itu bahkan ada yang ngomong gini, telur itu Pak, nanti taruhan di bawah bantal. Gitu kan. Nah nanti lek pecah, berarti punya keturunan. Enggak pecah berarti keturunannya susah. Gitu. Ono meneh ya, sengaja bukan punya keturunan, sprayku amis. Begitu kan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Kristus kita dimerdekakan dari berbagai macam tradisi itu. Sudahkah kita menjadi seperti rasul itu yang berpegang hanya kepada Kristus? Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, apa yang harus kita menjadi sama, menjadi imitator dari para rasul itu Bapak Ibu? Yang kedua, kita harus menjadi sama dalam hal apa? Semangatnya di dalam memberitakan Injil. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir bahwa Injil itu dapat berhenti ketika ada penganiayaan, ada penderitaan, ada kebijakan-kebijakan politik tertentu, atau bahkan juga pemberitaan Injil itu dapat berhenti karena sudah tidak ada dana lagi. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat 13 sampai dengan ayat 15, maka kita menjumpai bahwa dikatakan dalam ayat 13, kamu tahu bahwa aku pertama kali memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Perhatikan Pak. Paulus pada saat itu mengalami kelemahan yang namanya kelemahan tubuh ini. Kalau kita sakit biasanya apa Bapak? Tedung, ya kan? Tidur, istirahat. Tapi justru di dalam kesakitannya ini, di dalam kelemahannya ini, Paulus pergi ke jemaat Galatia untuk memberitakan Injil. Kita tidak tahu apa jenis penyakit yang dialami oleh Paulus, Bapak Ibu. Beberapa penafsir mencoba menafsirkan kemungkinan ini adalah duri di dalam daging yang Paulus alami. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-15, saya setuju dengan penafsir yang lain bahwa itu bukan duri di dalam daging itu. Tetapi Bapak Ibu, jelas bahwa memang benar
Paulus mengalami kelemahan secara fisik. Karena kata kelemahan ini, ya penyakit ini juga digunakan di dalam surat 1 Timotius pasal yang kelima ayat yang 23. Apa dikatakan? Minumlah sedikit anggur kalau badanmu itu sakit. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat kata kelemahan ini, ya kata penyakit ini juga digunakan oleh kitab Injil dan kitab-kitab para rasul untuk menunjukkan memang penyakit secara fisik, bukan penyakit yang seperti dikatakan oleh beberapa penafsir yang lain, duri di dalam dagingnya itu. Nah, penyakit apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat di dalam ayat 15, dikatakan jemaat Galatia itu ketika melihat kondisi Paulus, dia mau mencungkil matanya dan memberikan matanya kepada Paulus. Jadi Bapak Ibu, saya menafsirkan, kemungkinan pada saat itu Paulus mengalami gangguan pada matanya. Tetapi itu tidak menurunkan semangatnya untuk pergi memberitakan Injil. Tidak menurunkan semangatnya untuk pergi melayani Tuhan. Kelemahan Paulus tidak menjadi penghalang bagi dia untuk melayani Tuhan yang hidup. Bagaimana dengan kita, Bapak? Kita itu sekarang semua sudah enak, betul ya? Hujan, tinggal manggil Grab, ibadah. Tapi seringkali lek hujan kita apa? Gak apa-apa wes online aja Pak Chandra kan podo ae, gitu kan? Pelayanan, waktunya datang latihan, aku izin ya, gitu ya. Kenapa? Ya perutku ndak enak, gitu ya. Bapak Ibu, berbeda dengan Rasul Paulus, Bapak. Di tengah-tengah kelemahan tubuhnya, dia tetap pergi melayani Tuhan. Saya salut dengan Pendeta Stephen Tong, Bapak Ibu ya. Beberapa waktu yang lalu dia KKR di Malaysia kalau tidak salah. Tiba-tiba dia mengalami kondisi yang tidak enak, segera dilarikan ke rumah sakit, Bapak Ibu. Dan dia dipasang ring. Setelah itu apa, Bapak Ibu? Apakah dia pulang ke Indonesia? Enggak, pergi pelayanan lagi. Kalau zaman sekarang ada kesempatan untuk istirahat, ya istirahat aja. Bapak Ibu, kalau saya kembali ke dokter THT, ya, saya selalu ngomong, dok suara saya hilang. Wis Pak, gak usah diobati Pak, Bapak wis ngerti dhewe penggaweane ngono, begitu kan? Artinya apa Pak? Kurang ngono ngomong. Dok, aku iki gak iso dok lek gak ngomong. Ya toh, penggaweanku iki ngomong. Ngajar yang ngomong, khotbah yang ngomong, ngarahkan majelis yang ngomong, betul enggak? Konseling jemaat yang ngomong, begitu kan? Saya sampai pernah Bapak Ibu ke dokter THT itu dikasih surat cuti bicara, bayangkan ini ya. Ono cuti melahirkan, iki cuti bicara. Bapak Ibu tahu sendiri aku wonge cerewet kayak gini ya. Lek cuti bicara iki kayak opo ngono ya. 2 minggu. Masa aku ngomong sama majelis, Bapak Ibu majelis, saya minta maaf, ini surat cuti bicara dari dokter ini. Di tengah-tengah kelemahan saya pernah Bapak Ibu ya, mau khotbah, suara saya hilang. Saya cuma ngomong sama Tuhan, gak apa-apa Tuhan, pas khotbah tok balik noe suara nih. Mari khotbah, hilang gak apa-apa. Beneran Bapak, pas khotbah itu suaranya normal. Mari khotbah, hilang. Luar biasa bukan? Semangat kita bagaimana Bapak Ibu? Kita ini belum diancam nyawa kita, tapi karena sakit penyakit, hujan titik, gremes saya. Lho Pak, lak jembret kabeh Pak sikilku. Gak apa-apa jembret kok iso cuci di gereja, kan? Apa yang menghalangi kita berhenti untuk melayani Tuhan? Usia tua tidak membuat kita berhenti melayani Tuhan, betul enggak? Seringkali kan banyak orang, aku iki wis tuwa Pak Chandra, coba pelayanan meneh. Mending diajak pelayanan apa diajak ketemu Tuhan Yesus? Ayo, enak diajak pelayanan apa enak diajak ketemu Tuhan Yesus? Ada waktu yang digunakan untuk melayani, layanilah sebaik-baiknya.
Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Amerika ada seorang misionaris yang bernama David Brainerd, Bapak Ibu. David Brainerd ini tidak seterkenal dengan misionaris lainnya seperti Hudson Taylor dan lain sebagainya. Kenapa Bapak Ibu? Karena David Brainerd ini memiliki kelemahan tubuhnya, yaitu dia menderita TBC, tuberkulosis Bapak Ibu. Nah, penyakit ini membuat dia akhirnya apa? Dia dikeluarkan dari universitas tempat dia belajar. Ditambah lagi dia dikeluarkan karena apa? Bukan hanya karena penyakit, tetapi dia mengatakan suatu kata yang dalam tanda petik menyinggung dosennya Bapak Ibu. Dan akhirnya David Brainerd ini keluar Bapak Ibu, memperlengkapi dirinya untuk melayani Tuhan, hingga tahun 1744 dia ditabiskan sebagai pendeta di New York. 7 tahun pelayanannya Bapak Ibu, sebelum dia berakhir hidupnya, 5 tahun itu dipenuhi dengan kegagalan. Dia pergi ke sebuah daerah memberitakan Injil, tidak ada yang mau terima. Dia melayani, dia ditolak, dan tidak ada orang yang bertobat. Akhirnya apa? Dia putus asa. Dia kecewa Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, Tuhan pulihkan dia sampai dia taat melayani di dalam sisa waktu 2 tahun yang terakhir di dalam kehidupannya sebelum dia meninggal. Tuhan bekerja di dalam dirinya. Dia pergi ke sebuah kelompok orang Indian, dan di sana Tuhan bekerja melihat banyak jiwa yang bertobat, dan akhirnya pelayanan David Brainerd ini bisa berkembang. Tak lama setelah itu dia meninggal dunia karena penyakit TBC yang dia alami. Bapak Ibu, nampaknya pelayanannya singkat ya, 2 tahun. Tetapi pelayanan itu memberikan sebuah warna. Ada orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menerima Tuhan Yesus, dan akhirnya orang-orang di suku itu boleh menjadi pengikut Kristus. Coba kalau David Brainerd cuma meratapi nasib, duh Tuhan, aku iki kok loro opo ya, kok aku mbok kei loro iki, aku gak iso lunga nang ndi, gak iso pelayanan. Kira-kira hidupnya bisa efektif enggak untuk pekerjaan Tuhan? Enggak. Tapi dia dengan semangat yang tinggi, dia pergi untuk memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita, para pengurus yang sebentar lagi akan diteguhkan? Maukah kita memiliki semangat yang sama seperti yang dimiliki oleh para rasul dan para misionaris yang diutus pergi untuk memberitakan Injil? Kelemahan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Keterbatasan kita bisa dipakai oleh Tuhan. Asalkan kita mau taat sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Masihkah kita bergairah untuk memberitakan Injil Tuhan? Masihkah kita rindu Injil itu disebar luaskan? Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita bisa jadikan sama dari kehidupan para rasul dan pengajarannya? Yang ketiga adalah tetap memberitakan kebenaran apapun resikonya. Bapak Ibu, kita melayani Tuhan itu selalu ada resikonya. Kita mengabarkan yang baik, ada resikonya enggak? Iya. Kita mengabarkan yang tidak baik, ada resikonya enggak? Setiap hal yang kita lakukan itu pasti ada konsekuensi yang kita alami. Tetapi pertanyaannya, ketika kita mengalami hal itu, apakah kita mau tetap konsisten memberitakan kebenaran? Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam ayat 16, ada sebuah perubahan, dikatakan gini, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Rupanya jemaat di Galatia ini Bapak Ibu mengalami ancaman. Apa ancamannya? Yaitu mereka disesatkan oleh ajaran-ajaran yang tidak benar. Diingatkan kembali bahwa tradisi ini harus dipegang, kamu harus disunat, kamu harus menambahkan menaati hukum ini dan lain sebagainya.
Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Injil itu ditawarkan secara cuma-cuma oleh kasih karunia dan harus diterima dan dihidupi hanya oleh iman saja. Bapak Ibu, Paulus menyatakan hal yang keras bukan karena dia benci kepada jemaat Galatia, bukan. Tetapi karena justru dia sayang, dia tidak mau jemaat yang dia layani ini diombang-ambingkan dengan ajaran yang tidak benar, disesatkan dengan sebuah pengajaran yang tidak sehat. Bapak Ibu, saya kasih tahu ya, orang yang biasanya cuma sama Bapak Ibu baik-baik, tidak pernah ngamui Bapak Ibu, sebenarnya orang itu jahat. Kasih tahu. Kalau orang itu berani tegas negur Bapak Ibu, orang itu adalah orang yang baik. Karena apa? Dia tidak mau Bapak Ibu hidup dan tinggal di dalam kesalahan yang sama. Dia mau supaya Bapak Ibu berubah. Kebenaran itu memang menyakitkan Bapak Ibu. Tetapi kebenaran itu, kata Injil Yohanes, akan membebaskan kamu. Apakah ketika saya menegur Bapak Ibu dengan keras, apakah berarti saya membenci Bapak Ibu? Bukan. Tapi justru saya mengasihi Bapak Ibu. Karena saya ingin Bapak Ibu menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita cuma belajar teologi, Allah itu baik, Allah itu kasih, betul ya? Teologi kita jomplang Bapak Ibu. Kita harus ingat Allah itu juga adil. Allah tidak mentoleransi dosa. Kalau seandainya ya Bapak Ibu salah, ya orang zaman sekarang, saya kemarin lihat reels Bapak Ibu ya, lucu Bapak Ibu ya. Cara mendidik anak menurut ilmu parenting zaman sekarang. Jadi itu sudah waktunya jam tidur malam, ya jam 10 anak itu masih main handphone. Dia ngomong gini, nyoh tidur, sudah jam 10, ya kan? Ilmu parenting kan ngomong gitu ya. Ojo diamui arek saiki ku, nyoh tidur, ya toh. Terus mari gitu gak mempan. Diomongi ganti gini. Ayo ojo lama-lama lo mainin nanti matanya rusak, gitu kan? Ayo ojo lama-lama, ndak boleh diamui, ya toh. Sik main terus. Ya toh. Ayo besok pagi sekolah lo ya, ndak bisa bangun. Nanti waktu dibangunno kamu nanti nangis-nangis, gitu kan? Ilmu parenting zaman sekarang. Gak mempan kabeh, Bapak. Mari gitu. Saya coba ilmu parenting dari papa mamaku. Ngomong apa? Turu enggak? Gak turu kan kok tak jantur. Langsung anak itu tidur Bapak Ibu. Anak zaman sekarang itu ya, dielem tambah ngelunjak, betul ya? Temenan Bapak Ibu, temenan. Makanya mentali kaya apa? Mental stroberi Bapak Ibu. Di pencet titik. Kono kekuatannya Bapak Ibu. Ini belum mendapatkan tantangan kehidupan. Ini baru diomeli orang, tulis status. Mari ini aku pindah kerja ya, aku golek bos sing apik. Ini orang zaman sekarang begini. Apakah ketika kita berbicara keras, kita berbicara yang benar, kita membenci? Tidak. Justru itu adalah orang yang mengasihi kamu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhir-akhir ini kita mendapatkan banyak pengajaran sesat Bapak Ibu ya, yang muncul di sekitar kita. Selain saksi Yehova, terus kemudian apa? Yang gereja Mormon, gereja orang-orang suci zaman akhir yang di depan di sebelah pintu tol satelit itu Bapak Ibu ya, gereja Yesus Kristus, orang-orang suci zaman akhir itu gereja Mormon. Ditambah lagi ada yang dari Cungkuok Bapak Ibu. Ya, Jialing dari Cungkuok, Cinceng dari Cungkuok, ini agama juga dari Cungkuok. Apa itu? Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya tahu waktu itu semu mau ngelatih nari Bapak Ibu ya, anak-anak youth untuk HUT gereja. Tapi tak delok channelnya Bapak Ibu, Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jeneng ya, apa ini ya namanya sebentar? Jeneng Sen tak Jawe. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Apa sesatnya Bapak Ibu? Bapak Ibu, kelompok ini percaya bahwa Allah telah datang menjelma lagi menjadi manusia.
Kalau kita kan percaya siapa yang menjelma menjadi manusia? Hanya Yesus Kristus. Tapi gereja ini Bapak Ibu, ada orang lagi yang menjelma. Dan bukan laki-laki, tapi Allah menjelma sekarang menjadi seorang wanita. Dan nama orang wanita itu namanya Yang Xiangbin. Nah, bayangkan ya. Terus kemudian ajarannya apa? Allah di dalam PL itu Yahweh, di dalam PB Yesus Kristus, dan zaman sekarang itu Tuhan yang Maha Kuasa itu. Tritunggal itu Bapak Ibu mempunyai 3 wujud yang berbeda. Kalau kita kan 1 pribadi, 3 hak. Ayo, 3 hakikat. Betul? Nah, saya diprotes berarti jemaatku ngerti. 3 pribadi, 1 hakikat. Tetapi dia mengatakan ini Allah ini memiliki 3 bentuk. Kayak didelok YouTube Bapak Ibu, wah api Bapak Ibu, nari ini keren-keren gitu ya. Saya ngomong sama semu, jok diajar no. Kok mari ngono jemaat nonton YouTube ikut tambah sesat kabeh. Itu yang pertama, gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Jenengsen terjauhi. Yang kedua Bapak Ibu, kekristenan progresif. Nah, saya ajak kita lihat apa sih ajarannya ya. Lihat video ini Bapak Ibu ya. Gue setuju, gue semakin gue mengarik, kan gue gak progresif dari dulu, gue dulu tradisional juga. Kapan lu progresif bro? Pas gue belajar Alkitab, pelan-pelan gue kayak, oh ternyata begini. Nih, berarti dulunya lu warisan Kristen? Iya, warisan. Dan gue dibesarkan di gereja yang sangat tradisional. Dengar musik sesat, main game Pokemon sesat, nonton bioskop sesat, masuk neraka tuh semua. Berarti nonton Pokemon sesat? Iya bro, itu setan. Enggak serius, beneran. Ada yang begitu bro? Ada. Oh, ada ya? Ada ininya lagi, ada penjabarannya. Pokemon itu kan yang bosnya, trainernya namanya Ash Ketchum kan? Oh iya. Ash itu adalah Indonesia, bahasa Inggris. Indonesianya S ya. Debu. Ya. Debu. Itu bakaran debu. Wah, itu Kejauhan bro, iya begitu orang Kristen di waktu Kejauhan. itu. Inti dari paham progresif itu bahwa kita melihat semuanya lewat lensa kasih Kristus gitu. Jadi nggak perlu hukum A, hukum B. Dikatakan semua hukum itu bisa dirangkumkan dengan 2 hukum. Kasihlah Allah, kasihlah sesama. Ada satu paham lagi yang gue percaya hari ini. Kebanyakan paham, gue gak paham nih. Gak paham. Iya. Biar lebih bingung lagi ya, nih gue keluarin. Kalau Kristen progresif itu percaya sama satu yang namanya Universal Salvation in Christ. Indonesianya itu keselamatan universal di dalam Kristus. Bahwa pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu begitu berkuasa untuk menghapuskan dosa. Dan pada akhirnya dia akan mempersatukan semua anak-anaknya melalui Kristus. Keselamatan hanya di dalam Kristus, itu gue percaya. Tapi syaratnya nggak sesimpel lu sebut nama dia, gue percaya Tuhan Yesus baru masuk atau enggak. Gue percaya kasih dia cukup besar, kuasanya cukup besar, bahwa kematian dia di atas kayu salib menyelamatkan semua anak-anaknya. Sekarang pertanyaannya siapa anak-anaknya? Gue percaya, maaf nih ya kalau dari gue, lu anak Tuhan Yesus, teman-teman di sini anak Tuhan Yesus, lu anak Tuhan Yesus. Kalau gue perspektifnya gitu, gini, gue dulu pas sebentar. Asyhadu an la ilaha illallah. Gue percaya Habib Jafar anak Tuhan Yesus. Gini. Gue pas Gue gak seneng lo bilang gitu. Iya. Ini lu gue jangan percaya, ngerasa puji gue. Iya, ini gue percaya. Iya, terserah urusan lu itu. Gini. Iya. Enggak, dia soalnya seolah-olah gue seneng Nat. Maksud gue, saya menghormati agama dia. Tapi itu kan saya punya keyakinan gua. juga. Iya. Bapak Ibu, apa yang ingin disampaikan melalui ini? Ya, kita semua ini anak-anak Tuhan Yesus. Di luar gereja anak-anak Tuhan Yesus. Gak usah perlu percaya dia. Nanti semuanya mati dikumpulkan bersama-sama. Aku jadi Tuhan Yesus, kok nyimut? Syaratnya itu cuma satu Bapak Ibu. Percaya kepada dia. Nah ini anak-anak muda kan ngerungokno podcast, wah dipikir hahaha guyung. Tapi ini paham, ini kan memasuki. Makanya saya ngamuk kalau dinding itu dengarkan podcast gak jelas itu. Mending dengarnya khotbahnya Pak Tong aja. Dengarkan khotbah-khotbah begini bayang enggak Bapak? Wow, Pak Chandra ini terlalu kaku teologi ini.
Bapak Ibu, saya ngerti universal salvation, universalism salvation itu. Bahwa Yesus mati untuk semua orang, saya percaya. Tetapi efektivitas penebusannya hanya berlaku bagi siapa? Orang-orang pilihannya, Bapak Ibu. Bukan semua orang. Lah kalau semua orang akhirnya diselamatkan, ngapain Yesus datang ke dalam dunia kan? Ini loh Bapak Ibu, ajaran-ajaran koyok ngene iki lho. Gereja seringkali ngajarkan, iya Allah itu baik, Allah memberkati. Tapi doktrin jemaah tidak senang. Di luar kita itu banyak ajaran-ajaran yang ingin menghancurkan kita. Doktrin itu menolong kita supaya kita memiliki iman yang teguh, iman yang kuat. Supaya kita tidak lagi digoyahkan dan diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran zaman yang tidak benar ini. Khususnya pengurus ya. Kalau sudah jadi pengurus, rajin baca Alkitab. Berdoa tiap hari. Ikutlah pembinaan-pembinaan yang ada. Diajari alat Tritunggal. Ngeluh Pak, ndasku Pak, ulangan matematika wis ngeluh, tambah alat Tritunggal meneh. Waduh, wis tambah ngeluh. Apalagi Bapak Ibu, ada lagi namanya apa namanya? Saya lupa ya. Lapsarianisme itu loh, supralapsarianisme sama infralapsarianisme. Bapak Ibu kan enggak ngerti toh? Nanti belum lagi ditambahi ada amil, promil. Loh iki kok kayak mereknya susu ya, duduk. Mil itu milenium kerajaan 1000 tahun. Itu bagaimana kita menafsirkannya? Kita senengnya lagu-lagu yang menghibur hati. Makanan yang keras bagi kita itu akan meneguhkan iman kita. Betul ya? Oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah-tengah zaman yang seperti ini, jangan cuma cari makanan yang enak-enak. Cari makanan yang keras. Supaya iman kita boleh semakin kuat. Pengajaran para rasul ini yang harus kita pegang, kita junjung tinggi. Anak-anak yang ikut kelas katekisasinya Pak Chandra, Asael, kenapa kok kita tidak menerima Deuterokanonika? Masih ingat nggak jawabannya? Selali kabeh gitu aneh ya. Deuterokanonika itu apa Bapak Ibu? Kitab-kitab yang di tengah ini loh, antara Maleakhi sampai Matius. Kenapa kok kita tidak terima? Diki masih ingat? Tak cewer kopengmu ya enggak ya. Kenapa Bapak Ibu kita tidak terima? Satu, bagi Bapak gereja, kitab ini adalah kitab gereja, bukan kitab suci. Para Bapak gereja menerima kitab Deuterokanonika sebagai kitab yang baik untuk kita mempelajari masa 400 tahun yang terjadi di sini itu apa. Ya. Lalu yang kedua, kenapa kita tidak menerima? Penulisnya sendiri tidak yakin bahwa ini kitab suci. Kenapa kita tidak terima? Yang ketiga, karena ada kesalahan secara historis. Nebukadnezar itu raja orang Babel, tetapi di sana ditulis Nebukadnezar itu raja orang Asyur. Nanti kan tanya, Pak kalau gitu Katolik ambek kita podo apa enggak? Itu nanti yang lain. Kita menerima 66 kitab ini di dalam PL dan di dalam PB, itu saja. Jadi Bapak Ibu, oh yo gak apa-apa Pak Chandra, wes gak usah tukaran lah. Bukan tukaran. Bapak Ibu tahu enggak? Ada nama santo dan penjahat yang ada di kanan dan kiri Tuhan Yesus itu adanya di mana? Di dalam kitab Apokrifa. Ya, nanti saya tunjukkan. Ada namanya santo ini. Itu ditulis di luar catatan Alkitab. Saya coba cari di dalam tafsiran yang paling baik pun tidak ada. Karena apa? Kita tidak memegang tradisi itu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau mengikuti teladan Rasul, maka hidup kita pasti baik. Ya, berpegang teguh kepada pengajaran yang benar, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih. Jikalau pada hari ini kami sekali lagi boleh diingatkan
Ada sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada setiap kami orang percaya. Kami diminta untuk menjadi sama dengan dia. Teladannya di dalam melayani, hidupnya yang dikuasai oleh Injil, dia berpegang teguh kepada kebenaran. Tuhan, kami serahkan diri kami, pengajaran kami yang telah kami terima, biarlah itu tidak menjadi angin lalu dalam kehidupan kami. Supaya kami boleh tetap berdiri di tengah-tengah zaman yang bengkok ini. Kami tetap terus bertekun di dalam iman kami. Sampai akhirnya Tuhan mendapati kami sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, bersyukur untuk pengurus yang sudah dilantik. Selamat melayani Tuhan. Bapak Ibu, sebelum kita siapkan perpuluhan kita di minggu pertama ini dan juga persembahan kita, mari kita baca New City Catechism, pertanyaan ke-31. Apakah yang kita percayai dengan iman yang sejati? Mari kita pujikan pujian Yesus kekasih jiwaku, dan kami persilakan Bapak Ibu yang sudah mempersiapkan perpuluhan boleh maju ke depan untuk mempersembahkannya, dan nanti setelah itu kolekta akan dijalankan. Kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya,
Yesus kekasihku. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. musik memuji Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri, kita pujikan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang, Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. sungguh Tuhan, hanya Engkau kekasih jiwa kami Tuhan. Hanya kepadamu kami berharap. Hanya kebenaran yang Kau telah ajarkan kepada kami dan kepada rasul-rasul-Mu yang akan kami taati. Terima kasih Tuhan telah menyegarkan kami dengan pemberitaan firman-Mu. Kami bersyukur, biarlah Tuhan terus tuntun umat Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, agar boleh bukan hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, kami sudah mempersembahkan apa yang kami miliki. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami persembahkan boleh dipakai hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur juga telah Gereja Kristen Kalam Kudus Kubang Jaya telah menetapkan pengurus-pengurus komisi Tuhan. Biarlah Tuhan pakai para pengurus Tuhan komisi di masing-masing komisi untuk boleh bekerja sama dengan baik, untuk boleh menjalankan apa yang menjadi program-program kerja mereka. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan terus menuntun mereka untuk membaca Alkitab setiap hari, untuk bersaat teduh setiap hari Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu terus menuntun mereka untuk memperbarui komitmen mereka setiap hari, sehingga mereka tidak pernah lelah untuk melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai dalam beribadah. Biarlah pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita naikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Chandra Udayana. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di akhir ibadah ini
mari kita pulang ke tempat kita masing-masing. Kita undur dari gereja ini untuk menjadi garam dan terang bagi dunia melalui setiap aktivitas yang kita lakukan. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Lakukanlah semua yang telah diperintahkan kepadamu dan ketahuilah Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus yang akan senantiasa menyertai dan memberkatimu. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh dan mohon kesediaannya tinggal sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Saya akan menyampaikan beberapa warta saja, kemudian setelah itu dilanjutkan oleh Bapak Eko sebagai majelis. Bapak Ibu, Pak J masih mengambil cuti sampai minggu depan ya. Jadi hari minggu depan Bapak Ibu masih tidak bisa mengikuti antar jemput begitu ya. Nah, mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, maka semua kegiatan gereja sementara waktu diliburkan. Tetapi tidak berarti saat teduhnya sama doanya libur ya, tetap berdoa dan bersaat teduh secara pribadi ya. Mungkin ada tambahan dari Pak Eko? Tidak ada ya? Oke, yang mau berlibur silakan berlibur ya. Terus jangan lupa oleh-olehnya. Saya tahu beberapa akan liburan, kalau minggu ngarep wis balik gak nggawa oleh-oleh, awas ya. Terus minggu depan tetap ada ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Hendy Sutrisno dari GKA Elion ya, ibadahnya tetap jam 9:30. Kalau Bapak Ibu yang berlibur pas hari Minggu harus apa? Cari gereja di sana untuk beribadah ya. Kalau pas ke Solo ada Kalam Kudus Solo, kalau ke Jakarta ada Kalam Kudus Jakarta, ke Makassar ada Kalam Kudus Makassar, ke Medan ada Kalam Kudus Medan, ke Blitar ada Kalam Kudus Blitar, ke Malang ada Kalam Kudus Malang. Ojo ate alasan aku gak ono waktu untuk beribadah Pak ya. Kalau pas hari Minggu ikut ibadah dulu ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat hari Minggu, selamat berlibur, Tuhan memberkati.